Halo teman YouTube, ketemu lagi dengan Pak Wisnu. Kali ini kita akan bahas soal UTBK SBMPTN Fisika tahun 2022. Yang mau UTBK siap-siap ya, kita bahas soal-soalnya. Soalnya kayak gini nih, ada dua balok masing-masing bermassa M. Ini ada dua ya, M sama M, dihubungkan dengan seutas tali. Dan ditempatkan pada bidang miring yang licin. Oke, licin. Kemudian menggunakan sebuah katrol di sini, oke? Jika massa tali dan katrol diabaikan dan sistem bergerak ke kiri, maka besar tegangan tali adalah T titik. Oke, kita nanti bahas soal ini ya. Oh ya, disclaimer, soal yang Pak Wisnu bahas ini nanti bukan cara cepatnya tapi konsepnya, biar teman-teman tahu. Nanti kalau paham konsepnya nanti ngerti sendiri sih cara cepatnya. Oh iya, paham gitu. Oke, yuk langsung cus, kita kerjain soalnya, cus. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Oke teman-teman, quick pause. Video ini disponsori oleh Casing. Kamu bisa customize casing HP kamu. Di sini komplit sekali. Link pembeliannya Pak Wisnu taruh di deskripsi. Kamu kalau butuh casing HP yang kece-kece, bisa nama kamu, kemudian bisa macam-macam, bisa diubah-ubah jadi nama kamu, kemudian make it personal, kamu desain-desain terserah, kemudian bisa desain yang unyu-unyu seperti ini, kamu bisa beli ya di Shopee. Link pembeliannya Pak Wisnu taruh di deskripsi, oke? Nanti bisa ya ini dipakai di ini ya, mbak-mbaknya ini, oke? Biar kayak gitu, itu ada bisa buat foto bunga-bunga gitu, oke? Cus. Oke, langsung kita bahas deh. Soal ini tuh soal tentang hukum Newton ya teman-teman. Soal tentang hukum Newton kelihatannya sih susah, tapi padahal sangat susah, nggak bercanda. Awal kita kerjain ini dengan serius, insya Allah nggak deh. Oke, kita pahami dulu soalnya ya teman-teman. Dua balok masing-masing bermassa M. Ini massanya M semua sama, dihubungkan dengan seutas tali dan ditempatkan pada bidang miring yang licin. Oke, artinya tidak ada gaya lesek ya. Karena licin, kita tidak perlu memperhitungkan gaya gesek. Sip. Kemudian menggunakan sebuah katrol. Oke, katrol. Keterangan selanjutnya, jika massa tali dan katrol diabaikan, oke, berarti kita tidak perlu ngitung massa tali dan katrolnya, artinya dibuat jadi lebih simpel. Ini lebih simpel harusnya karena massa tali dan massa katrol diabaikan. Kemudian sistem bergerak ke kiri, berarti ini turun ke sini ya. Yang sebelah sini turun, kemudian yang sebelah sini naik. Maka besar tegangan tali dari sistem ini itu berapa? Oke, kita cari dulu ya. Kita perbesar dulu gambarnya. Nah, untuk mengerjain soal-soal hukum Newton itu teman-teman harus gambar gaya yang ada pada sistem. Nah, pada sistem ini karena yang punya massa itu hanya balok ini, maka balok ini nanti punya gaya berat ya, karena punya massa. Kita gaya berat itu arahnya selalu ke bawah buku itu, ke bawah. Ini sudah diketahui dulu ya. Tadi sistem bergerak ke kiri, artinya nanti ada percepatan di sini ya, ke kiri. Yang sebelah sini geraknya ke atas, oke? Kemudian kita sudah lihat pergerakan dari sistemnya, yang sebelah sini ke bawah, yang sebelah sini ke atas. Selanjutnya kita perhitungkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Gaya yang bekerja yaitu ada gaya berat pada balok-baloknya ya. Kenapa ada gaya berat? Karena baloknya punya massa dan ada gravitasi bumi sehingga muncul gaya berat. Yang pertama, balok pertama ini kita munculkan gaya beratnya nih. Gaya berat selalu arahnya ke bawah, kita kasih simbol W1. Kemudian balok yang kedua ini gaya beratnya juga ke bawah, kita simbolnya W2 gitu ya. W itu weight, gaya berat oleh balok pertama. Ini gaya berat balok kedua, arahnya selalu ke bawah itu artinya ke pusat bumi. Kemudian kalau yang kayak gini ini nggak bisa dipakai di hukum Newton. Ini harus diuraikan. Ini harus diuraikan teman-teman. Jadi kalau kayak gini ini nggak bisa dipakai untuk menyelesaikan soal ini. Ini harus diuraikan tegak lurus sistemnya atau searah dengan pergerakan sistem. Nah, kita buat ini diuraikan yang gaya berat yang pertama dulu nih. Nah, ini itu kan bisa diuraikan jadi dua. Ini tambah ini, paham kan? Ya. Jadi gaya berat ini itu bisa diuraikan menjadi ini ditambah ini. Oke, kita uraikan. Nah, begini. Ini ditambah ini itu sama dengan ini. Jadi yang ke bawah ini kita ilangin, nanti diganti jadi yang ke sini sama yang ke sono. Paham ya? Oke, nah
yang di sebelah sini itu sama aja kalau kita geser ke atas, sejajar dengan tali ini sama bisa nih. Nah, muncul kayak gini. Nah, yang ini sama yang sini itu sama. Jadi kita pilih salah satu aja yang ini. Kenapa yang ini? Karena ini dekat dengan tali. Jadi nanti kita mikirnya itu lebih gampang. Kalau ini agak susah kita bayanginnya, oke? Kita hilangin yang sebelah sini. Ya, kayak gini nih. Jadi yang tengah ini sudah bisa dihilangin nih. Yang sebelah sini sudah bisa dihilangin, diganti oleh dua gaya ini. Diganti dengan dua gaya ini sehingga tengah ini kita hilangin aja. Oh iya, tetanya di sebelah sini ya, teman-teman. Tetanya di sebelah sini. Kenapa tetanya di sebelah sini? Ini nanti Pak Wisnu jelasin di videonya Pak Wisnu yang ada di video lainnya. Klik di pojok kanan atas nanti itu penjelasannya. Kemudian kita hilangin ini namanya W sin theta. Kenapa sin theta? Karena ini tetanya di sebelah sini, di depannya berarti sin. Di sebelah sininya namanya cos. Berarti ini W1 cos theta 1 ya. Sorry, ini bukan 2, theta 1. Ini salah tulis. Berarti ini ke bawah kita bisa hilangin kawan-kawan. Nah, ini sudah bisa hilang. Yang ke bawah ini gaya berat tadi itu bisa diuraikan menjadi dua gaya. Yang pertama adalah W1 sin theta 1, yang kedua adalah W2 cos theta 1. Ini salah tulis. Oke, sekarang kita uraikan yang W2 sama aja sih. Kita uraikan yang W2. Kita buat kayak gini. Nah, garis ini, vektor ini itu kan bisa diuraikan sama saja ini ditambah dengan ini. Oke, kita lihat. Nah, begini. Jadi, W2 ini sama saja sama dengan vektor ini ditambah dengan vektor itu. Nah, vektor ini bisa kita geser ke atas yang sejajar dengan talinya, dekat dengan tali. Kenapa ya? Biar dalam perhitungan lebih gampang. Oke, kita geser ke atas ke sini. Yang ini kita hilangin. Oke. Nah, tetanya kalau yang sebelah sini itu muncul di sini ya. Nanti ini kita hilangin dulu. Nah, tetanya sebelah sini. Sehingga kita bisa tahu yang sebelah sini pasti cos, yang sebelah sini pasti sin. Oke? Oke, nah ini yang di sebelah sini namanya W2 cos theta 2. Yang sebelah sini W2 sin theta 2. Nah, W2 ini itu sudah diganti sama dua vektor ini. Sehingga W2 ini bisa kita hilangin. Hilang. Begitu. Sehingga gaya-gaya yang bekerja pada balok itu ya dua ini. W1 sin theta 1 untuk balok 1 dan W1 cos theta 1. Untuk balok 2, W2 cos theta 2 dan W2 sin theta 2. Begitu. Nah, adakah gaya-gaya lagi Pak Wisnu? Ada, karena disebut ada talinya, maka tali ini ada tegangannya. Nah, tegangan tali itu gaya yang berpasangan ya. Berarti di sisi sini itu arah sana dan sebaliknya. Di sisi sebelah sini itu juga sama. Arah sana dan sebaliknya. Besarnya sama semua tegangan talinya, oke? Nah, dari sinilah kita sudah bisa lihat nih kawan. Ini gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, dari sini langsung kita bisa masuk ke hukum Newtonnya. Yaitu karena ini sistem bergerak, maka kita pakai hukum Newton keberapa? Newton keberapa? Hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan sigma M kali A. Atau banyak orang ngomongnya A sama dengan sigma F per sigma M. Begitu, karena yang digunakan untuk nyari percepatannya dulu sebelum nyari tegangan tali. Kita cari ya, kita cari dulu. Oh, kita cari dulu, kita tulis di sini, kita pakainya hukum Newton kedua. Oke. Kita tulis nih, hukum Newton 2. Kenapa hukum Newton kedua? Karena sistemnya bergerak. Sistem bergerak itu artinya ada percepatan, yaitu sigma F sama dengan sigma masanya dikalikan sama percepatannya. Ini hukum Newton kedua. Kemudian, ini kan jumlah gaya. Gaya-gaya yang bekerja atau gaya-gaya yang dipakai sama sistem ini itu adalah gaya-gaya yang searah dan berlawanan arah dengan arah gerak sistemnya. Kalau tidak itu tidak dipakai. Sehingga di sini gaya-gaya yang dipakai hanya yang searah atau berlawanan arah. Sehingga W2 dan W1 cos ini ya, W1 cos theta 1 dan W2 cos theta 2 itu nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai dalam persamaan hukum 2 Newton? Karena dia tidak searah atau tidak berlawanan arah dengan arah geraknya. Yang dipakai itu hanya yang searah atau yang berlawanan arah. Jadi ini W1 cos theta 1 dan W2 cos theta 2 itu tidak dipakai. Sehingga bisa kita hilangin ya kawan-kawan. Nah, kita hilangin aja. Nah, gaya-gaya yang dipakai itu ini. Nah, inilah gaya-gaya yang bisa kita masukkan dalam persamaan hukum 2 Newton. Nah, terus ada aturan tambahannya.
positif dan negatifnya. Kalau positif itu gaya yang searah dengan arah gerak sistemnya. Kalau ini sistemnya ini kan bergerak ke bawah, berarti yang ke bawah sana panahnya itu positif. Yang berlawanan arah dengan arah gerak sistemnya negatif. Berarti kita bisa tulis ya gaya-gayanya, kita langsung tulis nih. Gaya yang pertama itu adalah W1 sin theta 1 ini. Positif apa negatif nih? Karena panahnya ke bawah searah dengan arah gerak, maka dia positif. Di depannya kasih positif nih. Positif W1 sin theta 1. Oke. Sekarang T yang ini berlawanan arah ya, sehingga negatif T. Kemudian T yang sebelah sini, ini searah berarti positif T. Kemudian yang sebelah sini, ini karena sistemnya ke atas, dia ke bawah berarti min dong. Min T. Ini yang T searah dengan arah gerak sistemnya, maka plus T. Kemudian ini yang terakhir, ini berlawanan arah ya. Berarti min W2 sin theta 2. Sama dengan jumlah massa. Karena di sistem ini ada dua massa, ya M dengan M, maka ya kita tulis dua-duanya M plus M dikaliin sama A. Begitu kita sederhanain, ini ada min T, ada plus T hilang, ini juga ada min T, ada plus T hilang, sehingga tinggal ini ya, plusnya nggak perlu kita tulis, kita langsung W1, kemudian sin theta 1, min W2, sin theta 2, kemudian ini M tambah M berarti 2M dikalikan A. Nah, yang kita cari A ya, kemudian kita uraikan dulu W2, W1, W gaya berat. Gaya berat itu kan rumusnya massa kali gravitasi ya. Karena massanya M ya, kita tinggal tulis saja M kalikan G. Kemudian sin theta 1 min M kalikan G. Karena W2 juga M ya massanya ya, kalikan sin theta 2 sama dengan 2M kalikan A. Nah, ini karena ada yang sama kita gabungin nih. M kalikan G dalam kurung sin theta 1 min sin theta 2 dalam kurung tutup sama dengan 2M dikalikan A. Di sini ada M, di sini ada M. Bisa dihapus nggak? Bisa nggak? Bisa dong. Ini coret, ini coret. Sehingga kita dapat nih, tadi apa? Kita tulis ulang. M kali G, ini di sini ya. M kalikan G kurung sin theta 1 min sin theta 2 sama dengan 2M kalikan A ya. Oke, karena ini di sini ada M, di sini ada M, sehingga bisa hilang, sehingga bisa kita balik ya, karena Ana yang ditanya, maka jadi begini. Yang sebelah kanan kita tulis di sebelah kiri. 2A sama dengan G kaliin sin theta 1 min sin theta 2. Sehingga A sama dengan setengah ya. Setengah G kaliin sin theta 1 min sin theta 2. Oke, A-nya udah ketemu. Kalau A-nya udah ketemu, kita tinggal nyari si apa? Tegangan talinya. Cara nyari tegangan talinya gimana? Bingung. Cara nyarinya, kita perhatiin sistem ini. Jadi sistem ini itu bisa dibagi menjadi 3 sistem kecil. Yang pertama ini nih, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sistem ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sistem ini yang ketiga. Jadi maksudnya apa? Sistem yang pertama itu ya ini nanti, di dalamnya itu ini. T sama T aja gayanya. Kemudian sistem yang kedua ya ini. Berarti W1 sin theta 1 sama T. Kemudian sistem ketiga, T, W2 sin theta 2. Jadi kita akan pakai sistem 2 ya. Sistem 2. Kita perkecil sistem besarnya jadi sistem-sistem yang kecil. Karena T-nya ini kalau nggak dipakai sistem kecil kita nanti nggak ketemu kan, kalau di total T-nya 0. Oke? Sehingga kita perkecil sistemnya, kita akan pakai sistem T2, tetap pakai persamaan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, oke. Sigma F sama dengan sigma M dikaliin A. F-nya apa aja? Ini kan kita pakai sistem ini nih, berarti yang lain itu nggak usah kamu perhatiin. Berarti F-nya cuma ada W1 sin theta 1 dan T. Arahnya positif negatifnya kan ini geraknya tetap ke bawah. Hanya tetap ke bawah, sehingga yang ini positif dong. Karena searah dengan arah gerak. Positif W1 sin theta 1 min T, kemudian sama dengan massanya ada berapa di sistem 2?
Kan cuman ada ini, berarti ya M dikaliin sama si A. Begitu. Kan kita A-nya udah tahu nih, A. Nah, tinggal kita masukin, berarti W1 sin theta 1 min T sama dengan M dikaliin A. Ini W-nya dikeluarin dulu. W itu kan M kali G ya. E sin theta 1 min T sama dengan M kalikan A. Nah, A-nya kita substitusi dengan nilai yang tadi. Kita tulis M kalikan G sin theta 1 min T sama dengan M kalikan A. A-nya kalau tadi apa ya? Tadi A-nya apa? Nah, ini A setengah G sin theta 1 min sin theta 2. Oke, kita tulis ya. Setengah kalian G sin theta 1 min sin theta 2. Oke. Kemudian berarti di sini ada T-nya ya. T-nya kita sederhanain dulu deh. Ini lihat kayak gini nih. M kaliin G sin theta 1 min T sama dengan, ini di bawah ya, sorry ya biar enak. Setengah M kaliin G dikeluarin nih. Sin theta 1, ini jadi min ya. Min setengah M kaliin G sin theta 2. Nah, gitu guys. Nah, sekarang T-nya kita sendiriin. T-nya kita ubah ke kanan, yang lain kita ubah ke kiri. Sehingga jadinya T sama dengan M kalikan G kalikan sin theta 1. Kemudian dikurangi setengah M kalikan G sin theta 1. Ditambah, nggak cukup di bawah ya. Setengah M kalikan G sin theta 2. Nah, ininya 1. Ininya setengah, berarti hasilnya setengah ya. Jadinya kan setengah, kemudian M kaliin G kaliin sin theta 1 plus setengah MG sin theta 2 gitu. Nah, kalau dirangkum berarti T-nya tadi sama dengan, kita lihat, setengah MG sin theta 1 ya. Setengah MG sin theta 1 ditambah setengah MG sin theta 2. Begitu, sehingga setengah dikumpulin sama MG-nya, yang di luar, di dalam berarti sin theta 1 ditambah sin theta 2. Nah, ini T-nya ini nih ketemu. Pak, kok panjang banget, Pak? Waktunya untuk men-C-nya nggak cukup. Ya, nanti Pak Wisnu akan bahas di video yang lain cara cepat untuk ngerjain soal ini. Tapi Pak Wisnu, di video yang ini kita belajar konsepnya biar teman-teman itu bisa nyusun persamaan di hukum Newtonnya, gaya-gaya yang dipakai yang mana, itu biar nggak bingung dulu. Kalau itu bingung nanti cara cepatnya juga nggak bisa gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah T sama dengan setengah MG kali sin theta 1 plus sin theta 2. Begitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, masih bingung, silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah Pak Wisnu jawab. Dan kalau teman-teman ada usul, saran, dan lain sebagainya, ketik aja di kolom komentar. Jangan lupa video ini disponsori oleh yang ada di deskripsi. Linknya diklik untuk bisa beli soft case yang bisa kamu customize sesuai keinginan kamu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye teman YouTube.